Halo, selamat siang Bu Risa. Selamat siang Pak Awang. Ada apa ya Eh, Pak ya? Kemarin kok menghubungi saya, itu maaf ya Pak kalau kemarin saya sibuk belum sempat menanggapi jenengan. Tidak apa-apa Bu Risa, justru saya yang berterima kasih Bu Risa sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya Ya, hari ini. Apakah saya mengganggu Bu Risa? oh tidak kok Pak, tidak. Kebetulan saya juga sedang ada waktu luang. Monggo Bapak ada apa ya? Eh, Terima kasih Bu Risa. Jadi begini, saya ingin bercerita kepada Bu Risa mengenai permasalahan pembelajaran di kelas saya. Saya itu agak kesulitan dalam mengelola kelas saya Bu Risa, terutama di awal tahun pembelajaran seperti ini dengan murid yang baru itu banyak di antara beberapa murid saya itu ketika mendengarkan pembelajaran dari saya itu kurang fokus, sering menghadap belakang, melihat keluar, dan sering bicara dengan temannya sendiri begitu Bu Lisa. Oh, ya. Oh, seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi dengan hal seperti itu, tujuan Bapak untuk ke sini bertemu saya apa ya Pak ya? Jadi saya ingin meminta saran atau meminta masukan dari Bu Lisa mungkin ya, atau sedikit bercerita bagaimana saya bisa mengatasi permasalahan ini. Begitu Bu Lisa. Oh, seperti itu. Lalu, apa Bapak mengalami kesulitan itu, muridnya itu kok bisa seperti itu? Apa yang kira-kira Bapak rasakan kurang ya, Pak ya? Ya, terima kasih Bu Lisa. Jadi saya itu sebetulnya ingin kelas saya itu ya kondusif. Ketika saya mengajar itu murid antusias, kemudian tidak ada teman yang terganggu oleh siswa yang lain, begitu Bu Risa, sehingga pembelajaran saya tersampaikan dan tujuan pembelajaran yang saya susun itu bisa tersampaikan begitu Bu Risa. Tapi sepertinya belum sesuai yang saya harapkan. Gitu. Oh, seperti itu ya. Ya, Pak. Memangnya apa tujuan yang Bapak harapkan itu supaya kelas Anda lebih antusias? Ya, jadi saya itu berharap Bu Risa, ketika nanti pemateri yang saya sampaikan itu tersampaikan dengan baik, itu ada peningkatan pengetahuan dari murid-murid saya. Jadi nilai-nilai mereka semakin membaik dan kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu juga nyaman begitu Bu Risa. Itu yang menjadi tujuan saya sebetulnya. Tapi sepertinya Hmm, belum seperti yang saya harapkan begitu Bu Risa. oh iya. Sebenarnya Bapak juga sudah mengetahui ya Pak untuk membuat murid antusias itu mungkin seperti apa. Jadi menurut pendapat Bapak, saya ingin bertanya apa yang bisa membuat murid-murid Bapak itu menjadi antusias seperti itu? Eh, Kalau menurut pemikiran saya, mungkin cara mengajar saya ya Bu Risa yang kurang bervariasi begitu. Setiap hari itu saya hanya menggunakan LKPD, kemudian menggunakan materi ajar seadanya, sehingga murid-murid saya melihat seperti bosan begitu Bu Risa. Itu kalau menurut saya begitu Bu Risa. Oh, seperti itu. Eee, Kalau menurut Bapak seperti itu, berarti, apa yang Bapak bayangkan, sebuah pembelajaran itu tidak membosankan? Jadi tidak hanya, membuat LKPD saja atau murid-murid hanya dijelaskan saja. Menurut Bapak itu, bayangan Bapak pembelajaran yang asyik, menyenangkan itu seperti apa? Ya, saya beberapa kali melihat praktik baik dari rekan-rekan saya juga kemudian tertarik itu mereka pembelajaran itu menggunakan berbagai media, kemudian memanfaatkan TIK, kemudian saya melihat itu pembelajaran yang sejawat saya lakukan atau yang ingin saya lakukan itu mereka itu berkelompok begitu bisa. Jadi tidak hanya guru yang one man show ya, tetapi muridnya itu melakukan aktivitas sehingga tidak ada waktu Ya, untuk tidak konsentrasi begitu Bu Risa. ya. Lalu apa yang menurut Pak Awang membuat murid berkonsentrasi itu, maksudnya bagaimana murid berkonsentrasi ya, Pak? Itu apa yang Bapak lakukan misalnya membuat apa atau bagaimana? Oh ya, saya berpikiran Bu Risa ingin mengalihkan perhatian murid-murid saya ya.
yang semula ke hal lain, kemudian nanti akan saya alihkan perhatiannya mungkin ke media yang saya bawa atau variasi pembelajaran yang saya sajikan. Begitu Bu Risa, salah satu Oh ya, mungkin cara yang bisa saya terapkan. ya. Dari mungkin cara alternatif yang Bapak sebutkan tadi, adakah menurut Bapak yang menjadi hambatan atau tantangannya dalam melaksanakannya? Apa ya Bu Risa ya? Mungkin ini ya Bu Risa, kalau saya menerapkan pembelajaran bervariasi begitu, mungkin saya akan memerlukan sedikit banyak waktu Bu Risa untuk mendesain pembelajaran saya dibandingkan dengan yang sudah-sudah. Jadi hambatan atau tantangan yang terbesar saya memang itu Bu Risa. Dalam mempersiapkannya membutuhkan waktu yang agak lama dan sumber daya yang lain yang mungkin saya butuhkan juga untuk mendukung pembelajaran itu. Oh ya, waktu ya Pak jadinya ya Pak ya. Ya Bu Memangnya Risa. apa apa Pak Awang ada tugas tambahan lainnya mungkin? Iya Bu Risa, ini kebetulan saya itu sedang diberi tugas untuk menjadi panitia pelaksanaan menyambut 17 Agustus ini Bu Risa. Oh, seperti itu. Iya, Jadi Bapak sering keluar ya Pak, tugas di luar ya Pak ya? iya Bu Risa. Ya, ya mungkin ya itu juga tugas kita ya Pak ya. Kita tidak bisa menolak itu kalau masalah tugas tambahan kan semuanya harus tetap bisa dijalankan ya. Seperti itu. Lalu rencana Bapak untuk kedepannya akan seperti apa menyelesaikan hal tersebut? Eh, Sebetulnya saya ini akan menata lagi jadwal saya Bu Risa terkait tugas tambahan dan tugas pokok saya. Akan saya manage begitu. Kemudian dalam rangka menciptakan yang menjadi tujuan saya tadi Bu Risa, saya akan membuat modul ajar yang terperinci dengan cermat dan tentu saja memperhatikan kebutuhan murid-murid saya agar ketika saya nanti praktik pembelajaran di kelas itu saya tidak kebingungan begitu Bu Oh Risa. iya, ya. Apa Bapak memiliki tolak ukur dalam membuat semua itu, Pak? Atau ada acuannya dari mana seperti itu? Ya, terima kasih Bu Risa. Itu saya itu sebetulnya sudah studi kasus Bu Risa mengenai masalah-masalah yang sama dengan saya. Nah, Mm-mm. saya itu membutuhkan untuk rubrik penilaian, untuk membutuhkan daftar apa saja yang perlu saya siapkan, begitu nanti agar pembelajaran saya itu tidak ada yang terlewat Bu Risa. Seperti itu, ya. Bagus sekali ya, Pak, ya. Sebenarnya Bapak juga sudah mulai ancang-ancang mempersiapkan ya semuanya ya. Iya Ya, Bu Risa. untuk persiapannya mungkin Bapak sudah mulai dari sekarang ya. Lalu kapan itu pelaksanaan untuk membuat murid-murid Bapak itu lebih antusias, lebih semangat untuk pelaksanaan pembelajarannya biar tidak ramai sendiri itu, Pak? Eh, Mungkin segera ya Bu Risa. Setelah ini saya akan segera merancang pembelajaran saya, menyiapkan segala sesuatunya agar nanti saya bisa mengatasi permasalahan jadwal saya yang padat Bu Risa. Karena kalau saya kerjakan nanti-nanti, saya takutnya jadi terjajar dan terhambat lagi. Begitu Bu Risa. Iya, Pak. Alangkah lebih baiknya memang lebih cepat lebih baik juga supaya anak-anak juga tidak terlantar atau maksudnya gini tidak merasa bosan terus ya Pak ya, segera bervariasi juga pembelajarannya. Apa Bapak dalam perencanaan itu ada dukungan dari pihak yang lain, membutuhkan dukungan pihak lain? Mungkin saya akan menghubungi sejawat saya ya Bu Risa. Saya akan menghubungi Bu Eka di sekolah saya yang sudah pernah Oh ya. melakukan pembelajaran yang sama. Mungkin saya bisa melihat mempelajari pembelajaran yang beliau lakukan. Begitu Bu Risa. Oh, seperti itu. Jadi ada rekan sejawat ya Pak yang sudah pernah seperti itu ya. Ya, Ya, bagus sekali Pak. Kalau memang sudah ada, lebih cepat lebih baik itu Pak untuk melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Lalu bagaimana atau apa komitmen Bapak terhadap rencana itu? ya. Setelah nanti saya laksanakan pembelajaran itu, saya ingin betul-betul bersungguh-sungguh untuk lebih fokus ke tugas pokok saya. Kemudian saya ingin melaksanakan pembelajaran itu tidak hanya sekali saja Bu Risa. Saya ingin melaksanakannya berkali-kali untuk mengukur sejauh mana perubahan yang terjadi pada murid-murid saya. Begitu Bu Risa. Ya, bagus ya Pak. Ternyata program Bapak ke depannya itu bagus untuk
bisa berkelanjutan ke depannya, karena semakin sering itu berarti kan juga semakin anak-anak itu menjadi lebih sering terasah untuk selalu fokus ke depannya. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin Pak Awang bisa sukses ke depannya dalam pelaksanaannya, lalu nanti hasilnya juga bisa sesuai dengan yang diharapkan, dan semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya, terima kasih ya Bu Risa, karena Ya, bantuannya dan Bu Risa sudah bersedia meluangkan waktu kepada saya untuk bercerita. Saya jadi lebih bersemangat dan punya gambaran ke depan untuk berbuat seperti apa sekarang ini. ya Pak, sama-sama. Semoga pembicaraan kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Iya, Ya, terima kasih ya Bu Risa ya. ya sama-sama Pak Awang. Ya, Silahkan melanjutkan tugasnya kembali. ya, Ya, ya siap Bu Risa. Selamat siang Bu Risa. ya selamat siang. Halo, selamat siang Bu Risa. Apa kabarnya? Selamat siang Pak Awang. Alhamdulillah baik Pak. Oh ya, alhamdulillah kalau baik-baik saja. Oh iya, Bu Ya, Risa, kemarin Bu Risa menghubungi saya, meminta waktu untuk berbicara. Eh, ada apa ya? ya Pak. Saya mohon maaf ya Pak sebelumnya kalau mengganggu waktunya. Saya mau bercerita Pak tentang keluh kesah saya terhadap murid di kelas saya Pak. Apakah Bapak bersedia mendengarkan saya? Oh, tentu Bu Risa, dengan senang hati. Ini kebetulan saya juga sedang longgar. Ada Oh permasalahan apa iya. Bu Risa? Gini Pak, akhir-akhir ini saya merasa kalau murid saya itu di kelas seperti kurang antusias gitu dalam pembelajaran, misalnya dalam penyampaian pendapat atau presentasi ke depan itu harus saya sendiri yang menunjuk ke depan. Jadi kurang ada inisiatif siswa itu untuk maju ke depan, Pak. Saya jadi gimana gitu, Pak, rasanya. Oh, jadi begitu permasalahan yang dialami Bu Risa. Baik Bu Risa, semoga saya bisa membantu ya. Baik, Pak. Sebelum itu, saya ingin tahu dulu, kira-kira visi atau yang ingin dicapai Bu Risa dalam pembelajaran Bu Risa itu Bu Risa punya bayangan seperti apa? Saya ingin dalam pembelajaran saya itu sebenarnya ya terjadi secara mengalir, tapi tetap ada interaksi Pak dengan murid saya itu secara aktif. Jadi tidak krik-krik gitu ya Pak ya istilahnya. Jadi misalkan saya memberikan pertanyaan atau saya meminta mereka untuk berpendapat, itu mereka bisa menanggapi, bisa menyampaikan pendapatnya tanpa ada rasa takut mungkin Pak. Seperti itu. Eh, Ya, sebetulnya tujuan dari Bu Risa sudah sangat baik ya untuk diterapkan di murid-murid Bu Risa. Iya, Mungkin Bu Risa bisa diceritakan mengapa tujuan ini penting bagi Bu Risa? tujuan ini penting bagi saya karena ya itu tadi Pak, apabila dalam pembelajaran itu murid saya tidak antusias, tidak mau berperan aktif dalam pembelajaran, terus tidak mau berpendapat, jadi saya tidak tahu apa kebutuhan murid saya sebenarnya. Nanti malah jatuhnya jadi saya yang melaksanakan pembelajaran itu, padahal kan harusnya saya hanya sebagai fasilitator, bukan yang dominan dalam pembelajaran itu, Pak, seperti itu. Ya, saya lihat Bu Risa baiknya kali ya dalam memikirkan kebutuhan murid Bu Risa. Kira-kira kalau nanti tercapai bayangan Bu Risa itu manfaat dari pembelajaran Bu Risa seperti apa? Bisa diceritakan pada saya Bu Risa? Ya, manfaatnya semoga pembelajaran yang saya lakukan, misalnya hal itu dapat terwujudkan, ya pembelajarannya jadi maksimal, lalu mungkin mereka bisa menyerap ilmu yang saya berikan, saling melengkapi, mungkin jika saya salah dalam memberikan penyampaian kan mereka juga bisa menyampaikan pendapatnya atau juga menambahi mungkin ya kan sekarang kita tidak hanya memberikan tapi siswa juga diminta untuk
mengoreksi kita ya Pak ya sebagai guru itu. Ya. Ya, baik sekali Bu Risa. Dari cerita Bu Risa, saya sedikit sudah bisa memahami ya keluhan Bu Risa. Ya Mari Pak. sekarang coba kita lihat apa yang sudah Bu Risa lakukan untuk mencapai pembelajaran. Yang sudah saya lakukan, sebenarnya saya sudah membuat jurnal harian, membuat modul pembelajaran, tapi mungkin dalam pelaksanaannya ada yang kurang tepat dalam langkah-langkahnya ya Pak, atau mungkin dalam media pendukung atau sumber belajarnya yang kurang tepat mungkin Pak. Ya, tadi Bu Risa mengatakan ada media yang kurang tepat, ada langkah-langkah yang kurang tepat. Mungkin Bu Risa menemukan tantangan di situ, yang menjadi tantangan Bu Risa apa di situ? Iya Pak, saya menemukan tantangan sebenarnya. Kita kan sebagai guru kan sekarang tugasnya tidak hanya mengajar ya Pak ya. Nah, sementara murid kita itu juga membutuhkan kita di kelas itu. Jadi, kalau saya misalnya sedang sibuk, itu kadang murid saya juga agak kurang saya perhatikan Pak, jujur saja. Jadi untuk media yang mendukung atau sumber belajar yang ada mungkin kurang dimanfaatkan. Jadi hanya mungkin saya memberikan tugas, terus tanpa adanya ice breaking atau mengajak melihat video seperti itu, atau memakai sumber belajar yang menurut mereka menarik, seperti itu Pak tantangannya. Jadi uh, berat ya Pak ya kalau misalnya tugas kita tidak hanya mendidik itu, tapi ya gimana ya Pak, harus dijalani juga. Iya, betul sekali Bu Risa. Memang berat Bu Risa, tapi saya melihat Bu Risa pasti bisa melakukan dan menjawab tantangan-tantangan tersebut ya Bu Risa. Kemudian tadi Bu Risa mengatakan ada tantangan itu, mungkin Bu Risa membutuhkan dukungan atau bantuan pihak lain yang Bu Risa perlukan. Ya, Ketika sebenarnya saya juga membutuhkan Pak, bantuan dari pihak lain. Kadang saya melihat teman-teman saya yang ada di sekolah lain atau di sekolah sendiri mungkin kok bisa ya mereka itu santai-santai saja, padahal tugasnya kan juga banyak. Mungkin saya akan bertanya kepada mereka, meminta bantuan apa sih tips-tipsnya untuk mengatasi yang mungkin masalahnya sebenarnya sama seperti saya, tapi mungkin saya belum pernah tanya-tanya. Jadi mungkin suatu saat saya akan menanyakan solusinya dari kejadian yang hampir mirip dengan saya itu. Ya, baik sekali Bu Risa. Bu Risa ini saya simak sudah mengetahui permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Coba sekarang kita memikirkan, kira-kira selanjutnya Bu Risa akan melakukan apa setelah ini? Selanjutnya dengan tantangan yang tadi, mungkin saya akan lebih fokus ya Pak, fokus terhadap pembelajaran. Sebelum fokus itu kan kita harus siap betul terhadap apa yang harus kita laksanakan ke depannya. Jadi saya akan mempersiapkan modul ajar dengan matang, lalu sesuai dengan pelaksanaan dalam langkah-langkahnya juga, dan juga didukung dengan sumber belajar yang beraneka ragam, Pak. Jadi mereka tidak bosan, juga mereka jadi antusias. Dari antusias itu kan mereka timbul rasa penasaran. Nah, penasarannya itu bisa jadi memunculkan sebuah pertanyaan bagi mereka sehingga mau berpendapat begitu mungkin ya Pak ya. Kalau pemikiran saya seperti itu mungkin ke depannya. Iya, rencana yang sangat baik Bu Risa, nanti semoga bisa dijalankan Bu Risa. Tetapi Bu Risa sudah memetakan atau memikirkan belum kira-kira nanti mengukur keberhasilannya seperti apa? Untuk pengukuran keberhasilan ya kalau direncanakan sih mungkin sudah ada perencanaan. Ya misalnya saya membuat jurnal harian atau catatan harian itu perkembangan setiap harinya seperti apa, lalu saya juga bisa membuat rubrik penilaian ya Pak untuk capaian masing-masing anak. Masing-masing anak juga berbeda gaya belajarnya, minat belajarnya. Saya akan membuat daftar mungkin penggolongan untuk itu. Iya, bagus sekali ya Bu Risa ya. Ide-ide Bu Risa sudah sangat bagus sekali, sudah menyeluruh. Dan kira-kira kapan ini Bu Risa mau melaksanakan? Ya secepatnya Pak, kalau bisa secepatnya setelah semuanya siap,
Saya akan secepatnya. Mungkin kalau dalam minggu ini sudah siap semuanya perangkatnya dan yang lain-lain, mungkin saya akan segera melaksanakannya, Pak. Karena lebih cepat juga lebih baik kan, Pak, untuk perubahan yang lebih baik lagi. Iya, semangat yang bagus dari Bu Risa, pertahankan Bu Risa Iya, Pak. semangatnya. Iya, Pak. Kira-kira ini kemudian nanti ketika Bu Risa sudah melaksanakan rencananya Bu Risa tadi, kira-kira Bu Risa berkomitmen seperti apa untuk melaksanakan tujuan pembelajaran ini? Iya, saya berkomitmen untuk selalu membuat modul ajar atau rencana pembelajaran itu dengan menggunakan banyak sumber belajar ya, media belajar seperti media inovatif mungkin dalam pelaksanaannya, lalu saya akan membuat variasi dengan video pembelajaran yang ditayangkan di YouTube. Jadi mungkin murid saya tidak hanya belajar di sekolah, tapi di rumah juga tetap bisa menonton video YouTube itu ya Pak ya. Seperti itu, lalu dalam pemilihan sumber belajarnya juga saya sesuaikan dengan materi yang ada, jadi tidak membosankan dan murid bisa antusias untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Iya, bagus sekali Bu Risa. Dari awal saya menyimak, Bu Risa sudah merencanakannya dengan matang dan baik sesuai dengan yang kira-kira Bu Risa harapkan tadi. Ini tinggal eksekusinya saja. Nanti di pelaksanaan semoga yang Bu Risa laksanakan bisa tercapai. Begitu ya Bu Risa. Iya Tetap Pak, semangat amin Bu semoga Risa untuk ya. mencapainya. Mungkin ada lagi Bu Risa? Sudah cukup sih Pak, saya sudah, lega dengan bercerita seperti ini kepada Bapak, jadi saya punya gambaran untuk ke depannya bagaimana. Terima kasih ya Pak. Iya, baik sama-sama Bu Risa. Kalau begitu, kalau sudah cukup, mungkin kita akhiri saja karena nanti untuk melanjutkan tugas berikutnya. Begitu ya Bu Risa, Iya Pak. semangat Bu Risa. Iya, terima kasih Pak. Selamat siang Bu Risa. Selamat siang.